Sahabat-sahabatku sekalian, selamat tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita benar-benar bisa hijrah dari sibuk berbuat, berharap, bergantung, bersandar kepada makhluk, menjadi sibuk, berharap, bersandar dan bergantung hanya kepada Allah. Dari yang tadinya berbuat ingin dipuji makhluk, menjadi ingin dipuji Allah yang maha menyaksikan. Dari yang tadinya ingin cari kedudukan di sisi makhluk, sibuk menjadi ingin mencari kedudukan di sisi Allah yang maha agung, maha mulia. Yang tadinya sibuk ingin dicintai, berburu cinta makhluk, menjadi sibuk ingin dicintai oleh Allah yang maha baik, yang memiliki, menguasai, menentukan segala-galanya. Kalau hijrah hati ini seperti itu dalam amal-amal kita, Masya Allah, kita akan merasakan bahagia, betul-betul bahagia yang asli. Dan insya Allah akhlak kita pun akan bergerak menjadi jauh lebih mulia. Dan kapanpun kita meninggal, kalau kita istiqomah dalam ketauhidan ini, kita akan diberikan keselamatan, husnul khotimah, kelapangan di kubur, dan mudah-mudahan seperti yang dijanjikan jadi ahlul jannah. Alhamdulillah sahabatku sekalian, tidak terasa tahun keberapa ya Pak Faruk? 1443 ya. Baik rekan-rekan sekalian, karena banyak permintaan, kita coba kita baca surat Fussilat ayat 30 ya. Ini tentang usaha istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maaf. Sesungguhnya orang-orang innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, sumastaqamu, maka malaikat akan turun kepada mereka, ala takhafu wa la tahzanu, dan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Inilah yang kita ingin bahas ya. Bagaimana supaya istiqomah. Karena pernah ada yang datang juga kepada Rasulullah SAW, lalu dari Abu sudah, coba cek. Cek. Sudah. Udah jelas? Sudah. Ya maaf rekan-rekan sekalian. Tadi di mana putusnya ya? Ya, dari ingin dekat dulu ya. Kalau dekat dengan makhluk tuh dibulak-balik hatinya oleh Allah. Bukan berarti kita harus jauh dari makhluk, bukan. Tetapi kita dekat dengan makhluk itu tidak menjadi bersandar, berharap dari makhluk, tapi dekat dengan makhluk dalam rangka dekat dengan Allah. Jadi kita berbakti ke orang tua supaya Allah suka ke kita, kita mendidik, membantu keluarga supaya Allah suka kepada kita. Jadi tujuan dekat dengan makhluk itu adalah supaya dekat dengan Allah. Jangan sampai kita dengan makhluk dekat,
ingin dihargai, ingin dicintai, sampai mengabaikan Allah. Nah, ini hijrah kita yang penting, ini penting. Karena kalau kita sudah berharap banyak dari makhluk, Allah kan maha tahu isi hati kita, tidak suka. Jadinya Allah menurunkan kegelisahan di hati kita, tidak nyaman. Kalau hati tidak nyaman, nanti pikiran kita pun jadi tidak bagus. Raut muka menjadi tidak nyaman, perkataan kita tidak nyaman. Kemudian sikap kita juga menjadi jauh dari kemuliaan. Ada tambah lagi? Ya, maaf. Nah, kemudian kalau kita ingin dipuji, ayo sekarang, apa efeknya dipuji oleh makhluk? Berubahkah diri kita? Ya berubah, menjadi tertipu. Wah, kamu keren. Jadi keren? Tidak, tetap aja segitu-gitunya. Tapi jadi ketipu, merasa keren. Wah, kamu hebat. Jadi hebat? Tidak, segitu-gitunya aja sesuai dengan pemberian Allah. Tapi kita jadi tertipu, merasa hebat. Wah, kamu soleh. Jadi nambah soleh? Bah, enggak, segitu-gitunya. Tapi bisa jadi rusak, merasa soleh. Jadi sebetulnya pujian yang kita inginkan dari makhluk tuh tidak merubah apa-apa. Menjadi lebih baik. Kalau tidak hati-hati bisa merubah hati kita jadi rusak. Kalau memang niatnya ingin dipuji makhluk, kita jadi, ya amal-amal kita jadi bisa hilang pahalanya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita beli sesuatu demi dipuji makhluk, bela-belain nyicil. Apa kalau makhluk memuji? Waduh, itunya bagus tuh, ya apalah gitu barang yang dimilikinya. Ya cuman segitu saja. Getaran udara, getaran suara, tidak ada apa-apanya. Tapi cicilan tetap kita yang bayar. Berapa banyak kita ingin dipuji orang, tersiksa padahal kita sendiri yang menderita, ya. Barangnya nyiksa, kemudian takut rusak, takut hilang, takut ada yang mirip lagi, ya. Capek. Ayo, daripada pengen dipuji orang, lebih baik sibuk ingin dipuji Allah, pemilik, penguasa, penentu, penggenggam segala-galanya. Kan? Alhamdulillah. Allah yang ngegerakin anginnya. Oh, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Allah maha mendengar, maha menatap, ya. Dari tadinya kita ingin dikagumi makhluk, dipuji mungkin hanya lisan, tapi kalau dikagumi itu, waduh, segala kita lakukan, lebih daripada hanya sekedar ingin dipuji, ya. Nah, sekarang kalau orang kagum ke kita, apa yang mereka lakukan? Cuman, wah hebat, waduh, luar biasa, keren banget. Cuman itu, ya Allah, alhamdulillah. Ini pasti sedang bertasbih kepada Allah. Tapi, nah rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita ingin dikagumi orang, nggak ada apa-apanya, cuman kita juga bisa melakukannya. Tapi kalau kita dikagumi oleh Allah yang maha tahu pikiran, hati, perilaku, segala yang tersembunyi, wah itu dahsyat sekali. Kalau Allah menyukai kita, Allah mencintai kita, mengagumi kita, Allah akan, maaf, alhamdulillah ya Allah, punten. Hehehe, maaf ya kawan-kawan, mundur dikit. Nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau Allah mengagumi kita, ya, wah itu udah puncak tuh, udah luar biasa. Kita akan menjadi orang yang sangat spesial dalam pandangan pencipta kita, penguasa jagat raya yang memiliki segala-galanya. Kita akan diberikan yang terbaik, ya, yang terbaik, yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Tapi Allah maha tahu segala yang terbaik bagi hambanya.
Makanya udahlah, jangan capek-capek. Dan orang suka ke kita juga tetap saja tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah. Dan orang kagum ke kita juga tetap tidak bisa memberikan kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Hadirin, kemudian sibuk ingin dicintai makhluk. Ya, makhluk itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ya wajar, bolehkah ingin dicintai pendamping hidup? Wah, wajar, dicintai orang tua, dicintai umat, wajar. Tapi siapa yang membulak-balik hatinya? Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tidak bisa, ya. Memaksa orang lain mencintai kita tidak bisa. Tapi kalau kita berusaha agar dicintai Allah yang Maha menatap setiap saat, yang Maha menyaksikan perilaku kita, yang Maha tahu apapun yang kita lakukan, yang Maha tahu isi hati kita. Dan Allah dapati hati kita tuh sangat betul-betul ingin disukai Allah, ingin dicintai Allah dari segala hal yang bisa kita lakukan walaupun masih banyak dosa dan amal-amalnya masih sederhana. Allah Maha tahu segalanya. Dan kalau Allah mencintai seorang hambanya, Allah tinggal panggil malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril tahu Allah mencintai kita, lalu mencintai kita. Penghuni langit juga, malaikat yang pasti jauh lebih banyaklah penghuni langit nanti mencintai kita. Dan Allah turunkan di hati makhluk yang Allah kehendaki menyayangi kita, nanti sayang. Dan sayangnya asli, karena sayang hadiah dari Allah, ya. Makanya hijrah ini, hijrah betul-betul mau apa gitu hidup ini, ya hidup ini supaya disayang Allah, supaya menjadi orang yang dicintai Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Kita lakukan semua aktivitas hidup ini bukan untuk mencari kedudukan di sisi makhluk, tapi Allah saja, dan Allah pasti tahu. Masya Allah. Asap hadirin sekalian, Masya Allah. Oh ya Allah, hanya Engkau yang Maha Agung, la haula wala quwata illa billah. Wah, manja betul, kena asap sedikit aja doa ke Allah, pindah dong. Ya, saya juga mau pindah, ya. Pindah dikit ya, bentar kawan-kawan. Walah. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Sesuaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah hijrah kita mah, ya. Hijrah hati dulu, dari cari kedudukan, cari cinta, cari perhatian makhluk, menjadi cari kedudukan di sisi Allah. Lalu apalagi harus kita lakukan dalam hijrah ini, ya, supaya kita bisa begitu? Maka yang pertama adalah harus cari ilmunya, karena kurang ilmu pasti kurang iman. Tidak mungkin kita sibuk kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi sekarang hijrah kita sesudah hijrah tekad tadi adalah dari kurang ilmu menjadi belajar terus-menerus. Sekarang pindah ke Faruk dan Fauzan, ya. Selamat menikmati. Masya Allah. Angin itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Dia berhembus atas perintah Allah. Tidak ada yang salah dari semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan komplain. Nah, hijrah selanjutnya adalah kita harus hijrah dari kurang ilmu, kurang paham menjadi paham. Jadi berapa banyak nih waktu kita untuk nambah ilmu, mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perintahkan, mengenal apa yang Allah larang. Jangan sampai terlalu sedikit, ya.
dibanding ilmu-ilmu lain. Wah, ilmu dunia ini, ilmu dunia boleh kita pelajari tentu ya, kalau niat dan caranya benar. Tapi tentang ilmu kepada Allah ini, khususnya tentang ilmu mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perintahkan dan Allah larang ini, berapa banyak waktu kita. Nah, ini hijrah penting, karena kalau kita tidak paham, kita tidak akan mengenal Allah, tidak mengenal indahnya Islam, tidak mengenal Rasulullah, dan ini harus belajar ya. Makanya orang-orang yang hijrah tapi tidak belajar, dia macet nanti hijrahnya. Wah, saya mau hijrah dari kehidupan yang lupa ke Allah jadi dekat ke Allah, pasti gerbangnya ilmu. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi hijrahnya itu harus ditambah dengan hijrah belajar tentang ilmu, dari kurang paham jadi paham, dari tidak tahu jadi tahu, nah dari tidak mengerti jadi mengerti. Ini harus ya. Lalu apalagi hijrah kita? Nah, hijrah dari tahu, paham ke hijrah senang mengamalkan. Ini dia nih. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ada hijrah penting lagi. Kita kadang senang untuk tahu, belajar kita, tapi mengamalkannya nih. Berapa serius kita sibuk untuk menikmati, bukan hanya jadi tahu, tapi menikmati yang kita pahami itu jadi amal. Kita belajar wudhu yang bagus, kita belajar ilmu sholat, ayo sholatnya yang berkualitas ya. Kita belajar ilmu tahajud, ayo laksanakan tahajud. Hijrah dari sekedar tahu menjadi amal dan lillahi ta'ala. Kalau tadi lillahi ta'ala itu dari awalnya ya. Karena ada yang cari ilmu untuk gelar, cari ilmu untuk dianggap ustadz, ustazah, cari ilmu dianggap pandai. Ada juga yang mengamalkan agar dianggap soleh, dianggap soleha, dianggap baik. Enggak, sekarang karena sudah hijrahnya niat dari awal udah bagus, hijrah cari ilmunya juga niatnya bagus, dan ayo kalau punya ilmu tuh ayo amalkan. Ini serius hadirin, karena berapa banyak yang menyimak ini tapi energi mengamalkannya beda dengan energi menyimaknya. Dan yang keempat, hijrah apa lagi nih? Hijrah dari asal untuk diri sendiri dengan senang ngajak orang lain untuk dekat dengan Allah. Ini kita tidak bisa membahagiakan orang hanya sekedar dengan benda, tetapi kita bisa mengajak orang bahagia kalau orang jadi dekat dengan Allah. Kita kan ayo kita bahagiakan, kita kasih, itu benar ya, itu juga bagus. Kita ngasih sesuatu membuat orang bahagia, mesti rezeki, uang, atau tapi ada yang lebih membuat dia bisa bahagia, karena walaupun uangnya habis dia tetap bahagia, yaitu kalau ngajak orang jadi kenal ke Allah, dekat dengan Allah, sayang ke Allah, jadi cinta ke Allah. Ini akan membuat orang bisa bahagia, bisa mulia, dan bisa selamat. Jadi jangan sampai hanya berhenti pada diri kita saja ini ilmu ini. Kalau kita ingin orang bahagia, selamat, dan itu adalah dengan orang tersebut jadi dekat dengan Allah, kenal ke Allah, dekat dengan Allah, nanti dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maaf ya, kenapa biasanya nggak sebanyak ini asapnya, ini kayunya agak basah karena semalam hujan lebat. Jadi emang rezekinya hari ini begini. Nah rekan-rekan sekalian, jadi mari kita berhijrah dari, misal ya mendengar acara ini, waduh saya senang dapat acara ini, saya jadi lebih tenang, lebih mengerti, lebih yakin ke Allah. Itu senang, itu belum selesai, itu harus kita pikir, aduh orang lain juga mungkin akan bahagia, ngajak yang lain, misal ya, kan Rasulullah SAW juga begitu.
yang hadir memberitahu yang tidak hadir. Maka sekarang ada teknologi, berikan linknya. Misalkan sehari saya mau ngajak 1-2 orang teman saya, perkara jadi mau atau tidak, alhamdulillah. Dan sekalian tenang ya, walaupun asap seperti ini dia tidak akan berwujud ya. Jangan sampai wah ini nanti berwujud menggumpal jadi jin, enggak ya. Alhamdulillah hanya mah nggak kena nih, itu Faruk yang kena ya. Ya nikmati saja, insya Allah semuanya ada waktunya. Nah begitulah rekan-rekan sekalian, salah satu contohnya adalah ya, mengajak orang lain. Ini kita harus betul-betul punya semangat itu. Semangat ingin orang lain jadi kenal Allah, dekat dengan Allah, bahagia bersama Allah. Wih ini kita bersedekah sesuatu yang luar biasa. Kalau makanan dikunyah bisa habis, kalau pakaian bisa usang, walaupun mungkin pahalanya tetap mengalir ya. Kalau kita berikan uang dibelanjakan habis, tapi kalau kita menjadi jalan orang mengenal Allah, yakin ke Allah, dekat dengan Allah, dia bahagia. Dan dia bahagia juga, dia bisa jadi jalan kebahagiaan juga bagi yang lain.